Berhenti touring hanya omong kosong. Akan kembali lagi setelah ekonomi membaik. Dunia seindah ini masa nggak dijelajahi? Halo Sobat Kelana, jumpa kembali di lanjutan perjalanan kami. Setelah perjalanan dari JLS Tulungagung, kita melanjutkan ke kota Kediri. Tujuan ke kota Kediri yaitu ke gunung yang baru-baru ini terkenal oleh pantun Mas Sugeng, Gunung Bromo, Gunung Kelut, nek ra trimo ayo gelut. Karena jam bukanya pagi hari, kita akan singgah dulu di tempat camping yang bernama Lembah Kelut. Lokasinya hanya 10 menit dari gerbang Gunung Kelut. Sebetulnya kita pengen yang nggak ribet, dikarenakan sudah sangat lelah dengan mencari villa atau homestay. Namun karena harga yang tak bersahabat, jadi kita urungkan niatnya. Beralih ke camping yang sudah kita reservasi sebelumnya, lebih baik capek sedikit daripada dana kita terkikis. Kita reservasi ulang di resepsionis dengan menunjukkan kartu identitas dan juga melunasi booking tiket. Kita memilih camping ground VIP dengan biaya 100.000 untuk 2 orang. Camping ground Lembah Kelut terbagi menjadi 3 bagian. Camping ground VIP, camping ground Cengkeh, dan camping ground Karet. Untuk biaya camping ground Cengkeh dan Karet cuma Rp25.000 per orang. Guys, malam ini kita menginap di sini. Nama tempatnya itu Lembah Kelut ya. Ini ada di bawah kaki Gunung Kelut. Rencana sih besok selanjutnya kita mau ke Gunung Kelut yang via Kediri tapi ya, karena kita malas mendaki jadi kita mau naik ojek aja. Oke, sekarang kita eksekusi, kita makan dulu ya guys. Setelah ini setelah kita makan kayaknya kita mau langsung tidur aja atau udah beneran ngantuk ya. Terbitnya surya di cakrawala baru tidaklah semata menandai pergantian hari, melainkan menjadi pertanda dibukanya wacana petualangan yang hakiki. Disinilah sebuah pengembaraan mengawali jejaknya selaras dengan fajar yang merekah. Mau lanjut ke Gunung Kelut guys. Sembari nanti cari sarapan dulu di sana. Kita lagi packing. Packing seperti ini tuh membutuhkan ketelitian. Nah, banyak banget barang yang kita bawa. Apalagi kita cuman pakai motor ya. Mungkin kalau kita pakai mobil lebih gampang sih. Cuman ya itu, macet di jalan, nggak bisa nyelip-nyelip. Jadi kita memutuskan untuk pakai motor. Dan di sisi lain juga karena mobil kita masih di showroom, belum kita beli. Mungkin dari YouTube ini nanti kita bisa beli mobil, bisa jadi. Semoga aja, doain. Jadi jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut dulu perjalanan ke Gunung Kelut ya guys. Kita lanjut ke Gunung. Roda kembali berputar, mesin kembali berderu. Ini bukan akhir, melainkan jeda antar babak. Jejak kami tinggalkan di belakang sebagai kenangan. Sementara mata dan hati tertuju pada perjalanan berikutnya. Oke guys, itu untuk villa-villanya. Sebuah destinasi menjadi paripurna saat ia mampu merangkul setiap keinginan. Inilah yang kami temukan di Lembah Kelut. Dari fasilitas villa yang modern dan private
hingga area perkemahan yang luas dan asri. Tempat ini membuktikan kesiapannya menyambut siapapun, baik Anda pemburu kenyamanan maupun pecinta petualangan. Akhirnya tiba di gerbang utama Gunung Kelut. Dari sini perjalanan menuju kawah eksotis akan segera dimulai. Jalan berupa aspal halus dan yang kami lalui perlahan berubah menjadi kanvas alam yang memukau. Hamparan sawah yang hijau diselingi perkebunan nanas yang rapi seakan menjadi gerbang penyambut yang ramah. Udara yang tadinya gerah kini berganti sejuk, sebuah pertanda bahwa kami semakin dekat dengan sang raksasa yang tertidur. Perjalanan menuju Gunung Kelut cukup relatif mudah untuk kendaraan pribadi. Namun, agar perjalananmu lebih nyaman dan lancar, ada perlunya periksa kendaraan Anda dan lebih baik datang lebih pagi, karena cuacanya akan lebih sejuk dan pemandangannya terlihat lebih jelas. Tiba di pemberhentian pertama. Ini adalah batas akhir untuk semua kendaraan roda 4. Jadi wajib memarkir mobil di sini karena untuk batas keamanan. Sambil bersiap melanjutkan petualangan, kita bisa mengisi tenaga dulu karena di area ini berderet banyak warung makan yang siap menyambut. Kita berhenti sejenak untuk sarapan pagi dulu. Pagi-pagi paling benar itu cari sarapan yang nampol. 2 icon sarapan lokal. Di satu tempat kalian bisa langsung pilih antara nasi pecel dengan siraman bumbu kacang yang royal atau soto ayam khas Kediri yang kuahnya seger banget. Untuk harga sudah tertera di banner, mencantumkan daftar harga secara terperinci menjadi nilai tambah, memberikan kepastian bagi pengunjung dan menunjukkan praktik usaha yang jujur. Menjadi pengalaman sarapan otentik di Kediri dengan budget yang terencana. Melanjutkan perjalanan dari pos pemberhentian pertama ini, para pengunjung mobil dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan sisa petualangan mereka. Anda bisa memilih untuk menyatu dengan alam melalui jalur setapak dengan berjalan kaki. Sebuah opsi yang sangat direkomendasikan bagi para penikmat hiking. Alternatifnya, untuk efisiensi waktu dan tenaga, jasa ojek lokal siap mengantar Anda dengan biaya yang sangat terjangkau, yaitu Rp40.000 untuk perjalanan pulang pergi. Sementara itu, para pengendara sepeda motor memiliki keuntungan tersendiri, di mana mereka masih diizinkan untuk melanjutkan perjalanan berkendara hingga ke area parkir kedua, memangkas jarak tempuh dengan signifikan. Sampai batas akhir motor pribadi, Anda dengan hormat harus berhenti sejenak. Di checkpoint parkir motor ini, petualangan Anda bercabang menjadi 2 pilihan penuh makna. Yang pertama, jalan kaki, merasakan setiap tanjakan sebagai pencapaian pribadi. Opsi kedua, naik ojek. Setiap ojek yang Anda naiki bukan sekedar motor, melainkan sebuah UMKM berjalan yang menjadi tulang punggung keluarga. Perjalanan yang memacu adrenalin ini adalah sebuah transaksi hati, di mana Anda tidak hanya membeli jasa, tapi juga berinvestasi langsung pada denyut nadi kehidupan warga di kaki Gunung Kelut. Di sini kita akan merasakan secara langsung sensasi sesungguhnya menaiki ojek legendaris menuju kawah Gunung Kelut. Video ini bukan sekedar rekaman,
melainkan sebuah undangan untuk duduk di belakang sang pilot darat, merasakan setiap getaran mesin, setiap hembusan angin dingin yang menusuk baju, dan setiap detak jantung yang berpacu di tikungan-tikungan ikoniknya. Saksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana landscape berubah secara dramatis di setiap menitnya. Dari rimbunnya pepohonan hijau di awal perjalanan, kita akan diajak meliuk-liuk di jalan aspal sempit yang membelah tebing-tebing vulkanik berwarna kelam. Saksi bisu dari dahsyatnya erupsi masa lalu. Ini bukan cuma soal kecepatan atau bahaya, tapi juga soal skill dewa dari bapak-bapak ojeknya. Mereka adalah definisi sebenarnya dari film zaman dahulu, balap mobil jalanan di Gunung Akina. Hadapan kita adalah terowongan Ampera, sebuah mahakarya teknik sipil yang lebih dari sekedar jalur pejalan kaki. Dibangun untuk menembus dinding kawah, terowongan ini adalah saksi bisu dari ketangguhan manusia dalam beradaptasi dengan kekuatan alam. Fungsinya sangat vital, sebagai saluran drainase untuk mengendalikan volume air danau kawah dan mencegah bencana lahar di masa depan. Saat kita melintasinya, kita tidak hanya berjalan di atas beton, tetapi juga di dalam sejarah masa lampau. Rasakan bagaimana suhu menurun drastis dan suara bergema di dinding yang kokoh. Perjalanan melewati lorong sepanjang ratusan meter ini adalah sebuah prolog yang membangun antisipasi, sebelum kita akhirnya disambut oleh hadiah utamanya, panorama kawah Gunung Kelut yang legendaris. Sebuah pemandangan yang menjadi mungkin untuk diakses berkat jalur rekayasa yang luar biasa ini. Ya oke guys, kita udah nyampe di kawah Gunung Kelut. Sekalian banyak banget. Sebuah perjalanan panjang akhirnya mencapai puncaknya, melewati berbagai nuansa hingga akhirnya kami bisa mengucap, kami sampai di Gunung Kelut. Mulai dari memarkirkan kendaraan di gerbang utama, merasakan sensasi luar biasa saat diantar oleh ojek lokal menembus tanjakan curam, hingga berjalan dalam keheningan di dalam terowongan bersejarah. Setiap momen adalah bagian dari penantian. Reaksi jujur kami saat pertama kali disambut oleh panorama kawah yang legendaris. Ini adalah perjalanan kami yang sangat berharga, menemukan salah satu keajaiban Indonesia. Selamat datang di Gunung Kelut. Kita akan coba keliling, eksplor setiap sudut yang bisa kita jangkau di sekitar kawah Gunung Kelut ini. Jalur untuk naik ke atas, kita akan berpapasan dengan ojek yang kembali setelah mengantar penumpangnya. Dan terlihat juga ada warga lokal yang sedang memainkan musik. Di hadapan kita sekarang terhampar sebuah mahakarya alam yang begitu dramatis, di mana kemegahan kaldera Gunung Kelut yang luas dan subur bertemu dengan sebuah anomali geologis yang menawan, yaitu keberadaan tebing sumbing yang berdiri kokoh menjulang tinggi. Dindingnya yang terjal menjadi saksi bisu dari letusan dahsyat yang membentuk guratan-guratan batuan purba yang menceritakan kisahnya sendiri. Oke guys, kita udah nyampe di kawah Gunung Kelut.
Kalian bisa lihat di belakang ya, itu kawahnya. Terus di belakang sana juga ada puncak Gunung Kelut, puncak sejati. Yang tadi kita juga sempat tanya-tanya, ada dua atau tiga gitu ya base camp. Tapi kalau buat yang TikTok itu setelah jam 9 pagi udah nggak boleh TikTok. Jadi usahakan kalau mau TikTok itu pagi-pagi banget berangkatnya ya, jam 3 pagi atau jam 4 atau pas subuh gitu ya. Yang penting jangan jam 9 pagi, itu udah nggak boleh buat TikTok, dilarang buat TikTok. Terus kalian bisa lihat pemandangannya, sumpah subhanallah bagus banget. Oke, silahkan menikmati. Gunung Kelut, sebuah gunung berapi stratoaktif yang menjulang megah di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang di Provinsi Jawa Timur. Dikenal dalam sejarah vulkanologi Indonesia karena siklus letusannya yang relatif pendek dan bersifat eksplosif, dahsyat, yang seringkali melontarkan jutaan meter kubik material piroklastik, serta membentuk lahar mematikan dari air danau kawahnya yang khas. Seperti yang terjadi pada erupsi besar tahun 2014 di mana letusannya merupakan salah satu yang terbesar, terutama dari segi kekuatan dan jangkauan hujan abunya, hingga sampai ke rumah saya di Semarang saat itu. Padahal jaraknya sangat jauh, namun dibalik reputasinya yang mengancam, pesona kawahnya yang terus bertransformasi pasca erupsi, dan bentang alamnya yang dramatis justru menjadikannya destinasi wisata alam yang sangat menarik bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung kekuatan alam purba yang membentuk sekaligus memberi kehidupan di tanah sekitarnya. Buat pulang ke Ungaran. Setiap perjalanan hebat harus diakhiri dengan jalan pulang. Dengan langkah yang sedikit lebih berat, kami berpamitan pada keindahan ini. Kami kembali menaiki ojek untuk turun dengan menunjukkan kupon yang telah diberikan saat berangkat tadi. Seketika suasana berubah drastis. Dari keheningan kontemplatif, akhirnya kami terlempar ke dalam petualangan penutup. Namun, pemandangan di sepanjang perjalanan masih menawan untuk dilihat dan wajib untuk diabadikan. Setelah menempuh sisa perjalanan turun, akhirnya kami tiba kembali di pos parkir. Di sanalah ia menanti dengan setia. Kuda besi kesayangan kami.
sebuah perwujudan dari jerih payah yang dahulu kami kumpulkan sedikit demi sedikit untuk memilikinya. Pertemuan ini terasa melegakan, seolah bertemu dengan seorang sahabat karib setelah sebuah petualangan panjang baru saja usai. Perjalanan menuruni lereng pun dimulai. Kini kami menyusuri setiap kelokan jalan dengan deru mesin yang akrab, menjadi musik pengiring babak akhir dari perjalanan ini. Ironisnya, panorama yang tersaji dalam perjalanan pulang tak kalah memukau dari apa yang kami saksikan di puncak. Hamparan hijau dan siluet pegunungan yang perlahan kami tinggalkan seakan menahan langkah, membisikkan keinginan untuk tinggal lebih lama di tengah kedamaian ini. Namun, kami sadar bahwa setiap episode petualangan memiliki batas waktunya. Liburan telah mencapai babak finalnya dan panggilan realita menanti di depan. Inilah saatnya untuk kembali menjadi manusia produktif, untuk kembali pada rutinitas dan tanggung jawab. Bukan sebagai sebuah akhir yang menyedihkan, melainkan sebagai jeda yang diperlukan. Sebab kami tahu, setiap tetes keringat dan usaha dalam rutinitas nanti adalah tabungan energi dan materi untuk dapat kembali mengulang perjalanan berharga seperti ini di kemudian hari. Pulang traveling akan membawa 3 hal: kenangan indah, tumpukan cucian kotor, dan angsuran yang lebih panjang dari cerita perjalanannya. Mohon maaf karena videonya kurang menarik dan terasa cepat berlalu. Kami berharap mungkin menjadi sebuah pembelajaran bahwa kadang satu momen kecil, 1 detik terlihat sepele bisa membawa dampak yang lebih besar daripada yang kita kira. Kita selalu berpikir bahwa harus terlihat mewah, megah, panjang, dan sempurna. Padahal bentuk kebahagiaan yang paling sederhana, senyuman, tatapan hangat, dan canda tawa mungkin bisa membuat hati Anda terasa hidup lagi. Bukankah hidup seperti itu? Penuh potongan-potongan momen kecil yang sering kita abaikan, padahal di sana kadang ada keajaiban yang tersembunyi, yang cepat berlalu tapi membekas, yang ringan tapi mengubah cara kita memandang dunia. Dari sini kita belajar bahwa perjalanan itu bukan hanya untuk menyembuhkan luka, namun juga untuk dimengerti dan mencintai. Untuk kalian yang terlalu sibuk dengan pasangan sampai dunia terasa begitu cepat, mari kita lakukan perjalanan menikmati dunia ini, agar hidup berasa lambat dan menjadi dirimu sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan online kami bersama berkelana yang tak ada ujungnya. Salam dari kami, Kelana Kesana.